hilangnya sebuah kapal selam, yaitu kapal Nanggala 402. Dan baru saja saya menyaksikan bahwa ternyata sudah disampaikan sebuah press conference bahwa kapal selam ini dinyatakan kita. Semua mata daripada bangsa Indonesia kemudian memandang kepada peristiwa ini, di mana kita kemudian yang berada di Surabaya tentunya punya hubungan emosional, karena saya bertanya dengan teman saya yang juga seorang TNI AL, rupanya kapal ini berangkat dari Surabaya. Dan kalau kita melihat bahwa beberapa keluarga juga sudah dikunjungi oleh pemerintah setempat, bahkan kami ada di grup Kawanua Surabaya, sudah ada juga yang datang berkunjung di sana. Saya membaca dari grup ini menyatakan duka cita kepada mereka. Kita melihat ini merupakan sebuah bagian daripada krisis dunia yang kita lihat dan kita saksikan, yang kebetulan saat ini berada di dekat kita. Tentunya kita belum sempat move on dari peristiwa kejadian bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Yang kemudian sebelumnya juga ada bencana yang terjadi di Malang, di mana kemudian ada gempa bumi yang juga terasa sampai kita yang ada di gereja. Saya mengingat pada waktu itu bahwa kita masih di gereja, masih di ruang makan, lalu kemudian terjadi goncangan yang bisa dikatakan cukup keras karena tidak lazim kita merasakan seperti itu, dan kita kemudian harus keluar dari bangunan. Ini adalah bagian-bagian daripada peristiwa-peristiwa yang secara manusia merupakan sebuah fakta di mana kita sama-sama menyaksikan itu dari dekat. Bahkan saudara-saudara kita mengalami hal-hal ini yang bisa kita sebutkan ini merupakan krisis-krisis yang terjadi di dunia di zaman akhir ini. Hal ini kemudian membuat banyak kekhawatiran yang kemudian meluas kemana-mana tentang masa depan daripada dunia ini. Apa yang akan terjadi dengan kita yang ada di dunia ini? Lalu ini pun memberikan kepada kita sebuah gambaran, akankah masa kesukaran memang harus kita lalui ketika kita berada di atas dunia ini? Apa yang Allah amarkan kepada kita menyangkut penghukuman yang akan datang, yang saudara dan saya akan lihat terjadi di dunia ini. Mari malam hari ini saya rindu kita semua untuk melihat bagaimana firman Tuhan ini mempersiapkan kita untuk kita boleh menghadapi situasi krisis di dunia ini, di akhir zaman ini, dengan penuh keteguhan iman yang semuanya itu karena Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Banyak orang khawatir tentang masa depan oleh karena berbagai kejadian yang terjadi di dunia ini belakangan ini. Kekhawatiran seakan-akan menjadi akrab dengan manusia. Dia berpikir apa yang terjadi besok. Bagaimana kalau bencana terjadi? Bagaimana kalau hal ini menimpa kita? Dan lain sebagainya. Dan ini semua kemudian memberikan kepada kita sebuah ketakutan. Padahal sebagai umat Tuhan, kita harus memiliki kepercayaan yang kokoh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti akan menolong kita melalui setiap kesukaran-kesukaran yang terjadi di atas dunia ini. Masa sekarang ini di mana saudara dan saya hidup merupakan saat yang paling menarik untuk kita bisa cermati keadaan kita. Kita bisa melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Kita bisa melihat bagaimana kemudian
peristiwa-peristiwa ini berlangsung. Lalu kemudian kita bisa menghubungkan bagaimana alam ini kemudian berangsur-angsur bergejolak oleh karena dosa manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada banyak bencana-bencana alam yang terjadi. Itu oleh karena kesalahan manusia. Ada pohon-pohon yang ditebang. Ada manusia yang membuang sampah mungkin sembarangan secara komunitas. Sehingga ini kemudian mempengaruhi akan alam kita. Dan lain sebagainya. Bencana yang terjadi baik di darat maupun di laut membuat keadaan manusia menjadi tidak stabil. Ada banyak juga di sekitar kita, ya mungkin bukan di tempat kita, tetapi di tempat yang lain ada peperangan. Semua hal ini memberikan kepada kita sebuah isyarat panggilan untuk kita tetap bertekun kepada Tuhan. Malapetaka ini meramalkan peristiwa luar biasa yang akan terjadi di kemudian hari yang mungkin akan lebih lagi intensitasnya daripada sekarang ini. Tentunya saya tidak menakut-nakuti saudara-saudara sekalian. Tetapi ketika kita membaca akan firman Tuhan, mengindikasikan di sana sebuah hal di mana memang kita akan mengalami hal-hal yang mungkin terjadi intensitasnya lebih hari, lebih tinggi. Dan inilah yang kemudian akan memurnikan iman kita, mana yang setia kepada Tuhan, yang bergantung sepenuhnya pada Tuhan, dan mana yang kemudian jatuh di dalam kekhawatiran. Kaki tangan setan di akhir zaman ini sedang bersatu. Mereka mengerahkan kekuatan untuk menyerang manusia. Semuanya memastikan krisis yang terakhir itu bisa terjadi dengan maksimal untuk membunuh manusia yang hidup di dunia ini. Ini berlangsung dari waktu ke waktu, membuat kita semakin sadar bahwa sangat penting bagi kita untuk kita mempersiapkan diri memasuki masa kesukaran bila itu tiba di zaman kita. Masa kesusahan yang semakin menghebat sampai kesudahan sudah sangat dekat. Tidak ada waktu yang boleh disia-siakan. Dunia digerakkan oleh peperangan. Nubuatan Daniel pasal 11 hampir mencapai kegenapannya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sangat penting bagi kita untuk kita bersekutu bersama-sama, mempelajari firman Tuhan. Bukan hanya seperti saat ini, tapi secara pribadi kita pula melakukan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Masa kesusahan atau masa kesukaran ini tidak pernah akan terjadi sejak yang dahulu. Ini baru akan terjadi yang ada di hadapan kita. Di dalam Daniel pasal 12 ayat 1. Dan ini semua akan berjalan kemudian menimpa kita. Dunia semakin merosot dari segala macam sisi. Kesukaran besar akan terjadi untuk kita. Kita berada di tepi daripada kesusahan itu. Kekacauan yang jarang mungkin kita lihat akan semakin intens ke waktu yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah selalu memberikan kepada kita amaran tentang penghukuman yang akan datang. Allah senantiasa berbicara kepada kita lewat keadaan alam ini. Dia mau menyampaikan sebuah amaran kepada manusia tentang penghukuman yang akan datang. Dan mereka yang menaruh iman dalam pekabaran pada zaman ini dan mengamalkan imannya dalam penurutan akan hukumnya, yang akan luput daripada peristiwa tersebut. Mari kita lihat sebuah contoh
yang mungkin sama peristiwanya, tapi kemudian berbeda kita bisa melihat bagaimana cara Allah membinasakan dunia ini. Peristiwa Nuh yang pertama. Yesus Tuhan berkata kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Kejadian 7 ayat 1. Nuh dilihat oleh Tuhan sebagai orang yang benar di zamannya. Dan ini kemudian membuat dia dipilih oleh Tuhan untuk dia menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Nuh menurut dan dia diselamatkan. Contoh yang kedua, di dalam Kejadian 19 ayat 14. Pekabaran datang kepada Lot, bangunlah dan keluarlah dari tempat itu, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Lot menempatkan diri di bawah pengawalan utusan surga, lalu kemudian dia diselamatkan. Demikian juga contoh yang ketiga, murid-murid Yesus. Ketika diberikan amaran tentang kemusnahan kota Yerusalem, mereka akan memperhatikan tanda-tanda kehancuran yang akan datang. Lalu mereka kemudian melarikan diri dari kota supaya mereka luput dari kemusnahan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini semua menjadikan kepada kita sebuah contoh bahwa demikianlah kita sekarang, sementara diberikan oleh Tuhan amaran akan kedatangan Kristus yang kedua kali, dan tentang kebinasaan yang akan menimpa dunia ini. Mereka yang menanggapi amaran ini akan diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbagai hal terjadi di antara kita. Tetapi Tuhan berfirman kepada kita bahwa Dia akan menolong kita melewati setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Asalkan saja kita mau dengar amaran Tuhan dan kita mau menurut kepada Tuhan, maka kita akan diselamatkan dari setiap krisis yang di akhir zaman ini sementara terjadi di dalam kehidupan kita. Allah telah memberitahukan kepada kita apa yang bakal terjadi di zaman ini. Sungguh kita sebagai umat Tuhan sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak terkaget-kaget dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini. Karena kita tahu bahwa itu harus terjadi. Karena kita tahu bahwa memang itu telah dituliskan di dalam firman Tuhan. Ada banyak kesusahan besar yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita lihat sebelum penyalipan daripada juru selamat kita, dia menerangkan kepada murid-muridnya bahwa ia akan dibunuh. Kemudian dia akan dibangkitkan dari kuburan pada hari ketiga. Dan malaikat hadir untuk menanamkan kata-kata itu di dalam pikiran mereka. Tetapi murid-murid itu mencari kelepasan sementara dari kuk Roma. Mereka tidak bisa menerima pemikiran bahwa dia yang akan merupakan satu-satunya tumpuan harapan mereka harus menderita kematian yang memalukan. Kata-kata yang mestinya mereka camkan itu terhapus dari pikiran mereka. Dan pada waktu pencobaan datang, mereka tidak siap menghadapinya. Kematian Yesus sama sekali telah memusnahkan pengharapan mereka. Seakan-akan tidak pernah memberi amaran itu kepada mereka. Kita lihat di sini bahwa jangan sampai ada di antara kita yang kemudian berpikir seperti murid-murid Yesus ini. Yesus sementara memberikan kepada mereka jaminan keselamatan, tetapi pikiran jangka pendek mereka rupanya berpikir
bahwa Yesus akan memberikan mereka kelepasan dari kekuasaan Roma. Itulah sebabnya ketika Yesus mati, disalibkan, impian mereka terhadap cita-cita mereka ini kemudian sirna. Dan ketika saat tersebut, setan kemudian masuk memberikan pencobaan, mereka kemudian gagal dan mereka lari meninggalkan Yesus. Ini adalah fakta di mana murid-murid Yesus gagal percaya pada Yesus. Karena sepertinya mereka punya angan-angan hati mereka sendiri terhadap figur Tuhan Yesus. Mereka gagal paham dengan apa yang disampaikan Tuhan, bahwa Tuhan ini akan memberikan kelepasan mereka dari dosa. Dan ini merupakan kelepasan yang hakiki yang dapat mereka terima, melebihi daripada kelepasan atas kekuasaan Roma. Begitu juga saudara-saudara sekalian di dalam nubuatan. Masa depan itu terbuka di hadapan kita dengan jelas. Sebagaimana itu telah dibukakan kepada murid-murid itu oleh kata-kata Kristus sendiri. Peristiwa yang berhubungan dengan penutupan pintu kasihan dan upaya persiapan menghadapi masa kesusahan sangat jelas telah dinyatakan kepada kita. Tetapi sejumlah besar manusia tidak memahami kebenaran penting ini, seolah-olah itu belum pernah dinyatakan. Kalau sampai kita merasa bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini merupakan hal-hal yang biasa, atau kita merasa bahwa ini sudah tidak ada dampaknya dengan kerohanian kita, maka kita adalah orang-orang yang paling sengsara di hidup ini. Kita ke gereja, kita baca firman Tuhan berulang kali, tapi kemudian kita menganggap remeh peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Kita gagal untuk menghubungkan ini dengan kerohanian kita, dengan apa yang kita baca di dalam firman Tuhan. Inilah yang membuat kegagalan kita ketika kita tidak betul-betul memahami dengan sungguh-sungguh bagaimana panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau saya bertanya kepada saudara-saudara sekalian, sudah berapa banyak saudara membaca firman Tuhan? Sudah berapa banyak saudara membaca kitab Daniel dan kitab Wahyu? Tentunya sudah banyak. Dan kita sudah mengerti bagaimana peristiwa di penghujung sejarah dunia ini. Ada nubuatan-nubuatan akhir zaman yang harus kita fokus, kita perhatikan dengan seksama bagaimana itu sementara berlangsung di dalam kehidupan kita, atau itu yang telah terjadi lebih dahulu, dan mana yang akan terjadi kemudian setelah ini. Nubuatan ini menjadi penuntun dalam kehidupan kita untuk kita boleh kemudian mencermati seberapa dekat kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 11 disebutkan di sana sebuah penglihatan malaikat yang ketiga, di mana malaikat yang ketiga itu kemudian dia berkata pekerjaannya menakutkan, misinya mengerikan. Dialah malaikat yang memisahkan gandum dan lalangan sekam. Akan mengikat berkas gandum itu untuk lumbung sorgawi. Perkara-perkara ini harus memenuhi segenap pikiran dan seluruh perhatian kita. Kita tahu bahwa pada akhirnya akan ada gandum dan akan ada lalang. Yang gandum akan diberkas untuk disiapkan untuk lumbung sorgawi. Kita harus berdiri bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas setiap penurutan yang saudara dan saya telah lakukan di atas dunia ini. Mereka yang mengetahui bahwa perkara-perkara yang terjadi, sementara terjadi sebelum penutupan sejarah dunia ini, hal ini menyangkut kesejahteraan kita yang abadi. Dan kita menaruh perhatian terhadap hal ini, itu artinya kita sementara memandang perkara-perkara yang abadi yang Tuhan sediakan untuk kita. Kita merasa pasti bahwa
Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Tuhan memimpin. Tuhan menuntun kehidupan kita. Tidak ada ketakutan. Walaupun banyak bencana akan terjadi. Walaupun silih berganti peperangan terjadi. Tetapi kita berketetapan hati. Berkeyakinan bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita melalui setiap pertarungan besar di akhir zaman ini. Dengan pertolongan Dia saja. Kita perlu untuk kembali membaca kitab Daniel dan Wahyu secara khusus. Bagi saudara yang belum pernah membaca kitab Daniel dan Wahyu, saya menganjurkan saudara untuk membaca itu secara khusus. Baca saja. Roh Kuduslah yang akan menerangi pikiran saudara tentang apa yang terjadi di dunia ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bisa saja peristiwa itu sementara kita alami. Atau mungkin nanti kita akan alami di kemudian hari. Firman Tuhan ini harus dipelajari secara mendalam, saudara-saudara sekalian. Terutama kitab Daniel dan Wahyu ini harus mendapat perhatian lebih. Karena ini menyangkut masa depan kita yang abadi. Terang yang diterima oleh Daniel dari Allah diberikan khusus untuk saudara dan saya yang hidup di akhir zaman ini. Sebagai contoh, mari kita membaca dan kita mempelajari kitab Daniel pasal 12. Yang mana isinya adalah, kalau saudara di rumah memiliki Alkitab, mari kita buka sama-sama Daniel pasalnya yang ke-12. Isinya adalah suatu amaran kepada kita semua. Kita perlu untuk memahaminya sebelum masa kesudahan itu tiba. Di sini kita dapat melihat bahwa kitab yang terakhir di dalam perjanjian baru, yaitu Wahyu, memiliki hubungan yang erat dengan kitab Daniel ini. Kita dapat melihat bahwa ada kebenaran yang dapat kita pahami. Bukan hanya berhenti di kitab Daniel, tetapi juga harus paripurna memahaminya di kitab Wahyu. Ramalan-ramalan yang ada di kitab Wahyu yang belum digenapi akan segera digenapi. Nubuatan ini sekarang harus dipelajari dengan rajin oleh umat Allah dan harus dipahami dengan jelas. Dan kitab ini tidak akan menyembunyikan setiap kebenaran itu, melainkan dengan jelas sehingga amaran-amaran dapat kita terima untuk mempersiapkan diri kita kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah yang diperhadapkan kepada orang belakangan ini adalah bukan hanya masalah di dunia ini, tapi ada juga masalah di dalam dirinya, di dalam keluarganya, di dalam jemaatnya, di dalam pekerjaannya, di dalam masyarakat di mana dia tinggal. Banyak orang kemudian terlalu berfokus kepada hal-hal tersebut, sehingga mereka tidak memahami nubuatan yang berkaitan dengan akhir zaman. Padahal nubuatan ini telah diterangkan dengan jelas dan menjadi tugas kita untuk kita memahami itu semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil kebenaran kerajaan itu akan diberitakan ke seluruh dunia. Sesudah itu menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Nubuatan ini sementara digenapi dengan cepat. Banyak dan harus lebih banyak lagi yang dibicarakan melalui pokok-pokok pelajaran yang penting ini. Saat ini kita dalam masa pandemi corona. Tetapi kita puji syukur kepada Tuhan. Justru dengan pandemi seperti saat ini, tadinya pekabaran Injil hanya digaungkan secara fisik. Kalau kami ber-KKR, kalau saya ber-KKR sebagai gembala, ketua-ketua jemaat, anggota ber-KKR, biasanya kita hanya KKR di gereja. Dan kehadirannya tentunya terbatas saja dengan orang-orang gereja. Tetapi kesempatan seperti saat ini membuat kita melebarkan sayap sampai ke seluruh dunia, kemana saja yang dapat kita jangkau. Itulah sebabnya sekarang ini kita menggunakan teknologi. Jangan lupa bagikan undangan KKR ini, sebarkan poster, forward itu di grup-grup WA.
sampaikan itu di media sosial, penuhi itu semua dengan firman Tuhan. Sehingga konten-konten yang rohani, pekabaran-pekabaran firman Tuhan dapat digaungkan kemana-mana, dan banyak orang yang akan menyaksikan hal tersebut. Ada banyak orang kemudian yang akan datang kepada saudara dan berterima kasih untuk postingan yang saudara berikan. Postingan yang rohani. Mungkin itu hanya berupa foto. Mungkin itu hanya berupa video. Mungkin itu hanya berupa kata-kata yang baik, positif, yang rohani. Yang saudara bagikan lewat jari tangan saudara ini. Tetapi saudara tidak sadari bahwa itu sudah menolong banyak orang. Bahkan menuntun orang kepada keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita, menghadapi krisis di akhir zaman ini, kita harus tetap berpandangan kepada Yesus. Kita harus tetap memandang masa depan yang Tuhan sediakan untuk kita. Tentunya dengan sudut pandang yang benar. Kita sekarang tidak sanggup menerangkan dengan tepat pemandangan apa yang berlangsung di dunia ini pada masa yang akan datang. Tetapi hal ini kita ketahui bahwa inilah saatnya kita untuk berjaga dan berdoa. Karena hari Tuhan yang besar itu sudah dekat. Tanda binatang itu persis seperti yang sudah dinyatakan. Tidak semua hal yang menyangkut masalah ini dipahami ataupun akan dipahami sampai segala sesuatu kemudian terbuka dengan secara alamiah. Tidak banyak orang yang kemudian menyadari bahwa dengan adanya pandemi corona, secara berangsur-angsur, orang kemudian beralih kepada transaksi keuangan secara cashless. Orang kemudian tidak lagi mau membayar sesuatu dengan uang secara fisik. Tetapi orang kemudian lebih nyaman membawa kartu. Baik itu kartu ATM ataupun kartu-kartu yang lain yang berisi uang. Dompet digital kemudian menjadi marak, bertumbuh di zaman pandemi ini. Ada yang namanya OVO, Dana, GoPay, dan lain sebagainya. Berangsur-angsur kehidupan ini kemudian secara transaksi keuangan sementara berpindah daripada kita melakukan secara fisik membayar sesuatu dengan kemudian memakai kartu. Bukan tidak mungkin. Ini merupakan sebuah jalan menuju kepada apa yang telah dituliskan oleh firman Tuhan. Bahwa pada satu waktu nanti, kegiatan jual beli itu hanya akan dilakukan dengan sebuah chips. Dan ini sangat mungkin terjadi. Bahkan dengan adanya pandemi ini seakan-akan terjadi sebuah pergerakan yang lebih cepat untuk ke arah tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus kita sama-sama syukuri. Bagi saya ini bukan sesuatu yang perlu kita takutkan, tapi kita syukuri. Itu berarti kedatangan Tuhan semakin dekat. Itu berarti Tuhan sudah tidak lama lagi akan datang. Itu berarti apa yang dituliskan oleh firman Tuhan benar adanya. Benar adanya. Apa yang disampaikan benar. Memang tanda-tanda zaman menunjukkan bahwa itu akan semakin tergenapi. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran malam ini, krisis dunia di akhir zaman ini harus dimaknai sebagai sebuah amaran kepada kita. Bahwa kita harus mempersiapkan diri kita. Di saat berbagai-bagai bencana terjadi. Di saat pandemi terjadi. Di saat pergerakan transaksi keuangan mulai berpindah ke digital. Di sanalah kita harus semakin lebih banyak berdoa, bersekutu dengan Tuhan.
bahwa ini benar apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri dengan maksimal, mempelajari kitab Daniel dan Wahyu kembali, membaca itu kembali, sehingga kita bisa betul-betul memahami dan siap. Kita tidak takut, kita tidak khawatir, tetapi justru dengan melihat peristiwa-peristiwa ini, semakin kita diteguhkan bahwa apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan itu benar adanya. Bahwa benar ini harus terjadi. Kesusahan memang terjadi, harus terjadi. Bahkan intensitasnya akan naik terus-menerus sampai Tuhan datang. Tetapi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ini terjadi karena penyelamatan kita sudah dekat. Angkatlah kepalamu dan lihatlah penyelamatanmu sudah dekat, kata firman Tuhan. Jadi ini bukan menjadi sebuah pekabaran amaran yang kemudian melemahkan kita. Tetapi justru ini lebih meneguhkan kita bahwa memang benar kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Apa tanda-tanda kedatangan Kristus yang segera itu? Kita akan ulangi kembali pelajaran tanda-tanda kedatangan Kristus yang segera itu pada kali yang kedua pada besok malam. Tetap bergabung bersama dengan kebaktian kebangunan rohani, peristiwa-peristiwa akhir zaman. Pastikan saudara hadir besok malam, karena besok kita akan mengulas tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pendeta Del yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan begitu baik.